Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran farmakoterapi 3 hari ini. Kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran metode PBL atau Problem Based Learning. Nah, untuk Problem Based Learning ini kita memiliki 7 tahapan dalam kegiatan, yaitu yang pertama kita akan meng-clarifying unfamiliar terms. Jadi di tahap pertama kita akan mencari kata-kata yang tidak dimengerti atau asing bagi teman-teman semua. Kemudian untuk tahap yang kedua kita akan define the problem. Jadi kita akan mendefinisikan masalah dalam bentuk pertanyaan dari kasus. Kemudian yang ketiga itu tahapan brainstorming. Kita akan memberikan curah pendapat. Kemudian untuk tahap yang keempat kita akan mereview dari step 2 dan step 3 atau mengambil kesimpulan dari diskusi yang sudah dilakukan. Kemudian untuk step 5 nanti kita akan membuat tujuan pembelajaran, karena nanti kita akan ada step 6 yaitu private study. Kita akan belajar mandiri. Nah di step 5 itu kita akan mencari atau melist apa-apa saja yang akan kita cari untuk di step 6. Kemudian untuk step 7 itu berupa pelaporan, merupakan akhir dari pembelajaran problem based learning. Untuk memulai diskusi atau pembelajaran hari ini, kita memerlukan ketua, sekretaris, dan timekeeper ya. Ada yang ingin menjadi ketua dalam diskusi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oh iya, Mbak Onai menjadi ketuanya ya. Kemudian untuk sekretarisnya? Saya bersedia Bu. Oh iya, Mbak Nurus untuk sekretarisnya ya, dan untuk timekeepernya? Saya Bu. Oke, Mbak Ila untuk timekeepernya ya. Kalau begitu saya persilakan untuk kelompok ini melakukan diskusi problem based learning-nya. Saya serahkan kepada ketuanya Mbak Onai untuk memimpin diskusinya ya. Iya teman-teman, tadi sesuai yang sudah diarahkan oleh Bu Nana, kita akan lakukan PBL. Kasusnya sudah ada lembar kasusnya di teman-teman semua ya. Jadi saya baca dulu. Jadi ada pasien bernama AZ, usia 25 tahun dengan berat badan 55 kg. Napasan sejak 1 bulan lalu. Pasien diberi obat TBC oral dalam pengobatan 4 FDC. Ibunya berkata bahwa putranya mengalami muntah dan kehilangan nafsu makan setelah mengonsumsi obat. Pasien hidup di daerah padat penduduk dengan kakek neneknya yang menderita batuk kronik. Nah, tadi sesuai dengan penjelasan oleh Bu Nana kan ada 7 step ya. Nah, ada 7 step. Berarti kita langsung masuk aja ke step yang pertama, yaitu klasifikasi istilah atau clarifying unfamiliar terms. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pendapat terkait istilah-istilah yang masih asing atau jarang kita dengar. Ya, ini TBC itu apa ya maksudnya? Oke, Nurul akan Yang batuk kronik. Oke, teman-teman yang bisa membantu menjawab apa aja sih istilah tadi yang sudah diutarakan teman-teman. Saya mau berpendapat. Boleh, Nurul silakan. Ya, saya mau menanggapi istilah batuk kronik yang disampaikan dulu tadi ya. Jadi kalau sepemahaman saya batuk kronik itu kalau pada orang dewasa terjadi selama lebih dari 2 bulan, kalau pada anak-anak lebih dari 1 bulan. Oke. Saya untuk TBC. Nah, menurut saya TBC itu atau TB gitu ya, penyakit yang menular dan disebabkan oleh infeksi bakteri. Kita lanjut ke step kedua, teman-teman, yaitu define the problem. Jadi kita mendefinisikan masalah dalam bentuk pertanyaan. Oke, siapa apa? Nah, tadi itu kan pasien AB itu dia livingnya bersama dengan kakek neneknya. Nah, kira-kira infeksi TBC itu bisa disebabkan karena disebabkan dari kakek neneknya juga kah? Yang saya tanyakan itu apa saja terapi untuk penyakit TBC ini. Kemudian selanjutnya lagi apa ada hubungan tinggal di daerah padat penduduk dengan TBC? Next, ada lagi? Satu lagi. Boleh, silakan. Kan di sini tuh katanya dia mengalami mual dan muntah dan kehilangan nafsu makan setelah mengkonsumsi obat. Memangnya obat apa yang punya efek samping mual dan muntah itu? Karena udah selesai yang di step kedua, kita lanjut ke step ketiga guys, curah pendapat atau brainstorming. Ada yang ingin memberikan pendapat? Saya. Oke, siapa lanjut? Tadi itu pertanyaan Tari, aku mau mencoba jawab. Tapi pertanyaan kedua, jadi apakah ada hubungan antara
padatan penduduk sama infeksi dari bakteri TBC. Nah, kayaknya sih ada hubungannya. Karena kan kalau misalkan infeksi bakteri itu kan pasti ada kontak antara yang tertular kan. Berarti kalau misalkan semakin padat, berarti semakin kemungkinan ada kontak itu semakin besar. Oke, Tari. Tadi ada pertanyaan obat apa yang memiliki efek samping, muntah, dan hilang nafsu makan. Nah, di sini tuh salah satu efek samping yang kerap dijumpai pada penderita TB itu biasanya mereka akan merasakan efek samping mual dan muntah. Nah, kondisi ini bisa muncul akibat hampir semua jenis obat anti TB ini, terutama saat mengkonsumsi rifampicin. Ada lagi teman-teman? Untuk pengobatan Terapi. terapi TBC, setahu saya itu ada isoniazid, rifampicin, etambutol sama pirasinamid. Selanjutnya, Saya iya. Ya, saya mau menanggapi pertanyaan dari Ana tadi ya, apakah kemungkinan pasien AZ ini tertular dari kakeknya karena dia tinggal bersama? Kalau menurut pendapat saya bisa jadi tertular dari kakeknya karena masa inkubasi TB ini kan 1 sampai 12 minggu ya, dan biasanya terjadinya 4 sampai 8 minggu. Nah, sementara kakeknya ini sudah batuk kronis dan kemungkinan AZ respon imunitas tubuh AZ sudah mulai bekerja terhadap kuman TB. Lanjut ke step keempat, review dari define the problem. AZ menderita TB, di mana TB ini merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang di mana sebagian besar itu sekitar hampir 80% itu menyerang paru-paru dan sebagian kecil menyerang organ tubuh lain. Sumber penularan dari penderita TB itu yaitu kita bisa lihat dari hasil BTA-nya positif pada waktu batuk dan bersin, di mana penderita ini menyebar. Nah, jadi si Mycobacterium tuberculosis ini penyebarannya melalui droplet atau dalam bentuk percikan darah. Droplet tadi mengandung kuman, di mana dia tuh kebal, jadi dia dapat bertahan di udara atau di suhu kamar selama beberapa jam. Kemudian setelah kuman TB tadi masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, ia akan menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya, baik itu melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya. Bakteri tadi itu dapat cepat mati nih guys dengan matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup pada tempat yang gelap dan lembab. Oke, kita selanjutnya langsung masuk ke tahap kelima nih, yaitu membuat atau memformulasi terkait tujuan pembelajaran. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat terkait apa aja sih yang harus kita buat nih, learning objectives kita apa? Terima kasih Online. Jadi kalau menurut saya yang pertama harus kita tahu adalah mekanisme TB. Sama tanda dan gejalanya juga penting deh. Kita perlu tahu efek samping dari masing-masing obat itu seperti apa. Sip. Terus karena si pasiennya itu hidup di daerah padat penduduk, terus lembab juga kan, jadi kemungkinan ada pengaruh sama penyebaran bakteri. Jadi itu juga perlu dijadikan sebagai bahan. Juga dong. Oke, boleh. Sepertinya harus ada klasifikasi TB juga deh. Terapi TB sepertinya harus tetap kita masukkan untuk menjelaskan bagaimana terapi-terapi TB. Oke teman-teman, kita masuk ke practice study nih terkait belajar mandiri. Kita lanjut aja ke step terakhir teman-teman, yaitu pelaporan. Mungkin ada yang ingin coba menjawab terlebih dahulu terkait hasil pencarian. Saya. Oke. Tadi saya mengajukan tentang mekanisme TB ya. Nah, Iya. setelah saya cari teman-teman, mekanisme TB itu secara klinis TB ini bisa terjadi infeksi primer dan pasca primer. Nah, infeksi primer ini terjadi ketika seseorang pertama kali terkena TB. Setelah terjadi infeksi primer, biasanya akan terjadi peradangan di dalam jaringan alveoli di saluran nafas. Nah, biasanya infeksi primer ini berlangsung selama 4 sampai 6 minggu. Kelanjutan dari infeksi primer ini tergantung pada banyaknya kuman yang memapari tubuh pasien dan kekuatan dari imunitas pasien itu sendiri. Kalau misalnya imunitas pasien ini lemah, maka dia tidak bisa istilahnya membunuh kuman TB ini, sehingga kumannya akan persisten menetap di dalam alveolinya.
Akibatnya akan terjadi infeksi berupa peradangan paru hebat. Tetapi kalau misalnya dia daya tahan tubuhnya kuat, maka infeksi primer ini biasanya hanya akan menjadi abses terselubung yang berlangsung tanpa gejala, hanya berupa batuk dan nafas berbunyi. Sementara kalau misalnya dia terjadi peradangan hebat di paru, maka ciri-cirinya akan terjadi batuk kronis, bersifat sangat menular dan masa inkubasinya selama 6 bulan. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab tadi terkait dengan kita. Saya Mbak. Nah, terkait dengan tanda dan gejala. Jadi TB itu gejala utamanya batuk gitu ya, lebih dari 2 minggu. Nah, batuknya ini batuk berdahak. Batuk berdahaknya ini bisa sampai yang dia bercampur darah gitu loh. Nah, terus sudah itu ada nyeri dada dan juga sesak. Selain dari tanda itu ada juga gejalanya, misalnya penurunan berat badan, terus dia sering berkeringat pada malam hari, terus dia menggigil dan demam. Terkait dengan hubungan kepadatan penduduk terhadap penyebaran TBC. Jadi berdasarkan jurnal, jadi ada nemu jurnal dari Jimmy dan kawan-kawan. Jurnal terbit 2013, dia menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepadatan hunian rumah terhadap salah satu faktor resiko terjadi penularan TBC. Nah, jadi bakteri tuberkulosis ini tuh bisa hidup selama 1-2 jam, tergantung dari ada tidaknya sinar matahari, terus ventilasi, kelembapan, suhu rumah, dan kepadatan penduduk. Jadi memang ada hubungan antara kepadatan penduduk terhadap penyebaran TBC. Ada lagi yang mau memberikan pendapat dari hasil ininya, pencariannya? Kayaknya bagian klasifikasi deh. Boleh. Jadi kalau berdasarkan referensi yang saya tahu, klasifikasi TB ini ada 4. Itu klasifikasi berdasarkan lokasi anatomis, klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat. Nah, kemudian ada juga klasifikasi berdasarkan status HIV. Kemudian ada kasus TB dengan status HIV yang tidak diketahui. Mungkin selanjutnya ada yang memberikan pendapat. Ini ya, berita kabar untuk yang terapi TBC. Nah, untuk terapi TBC di sini itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap intensif. Nah, untuk tahap intensif ini tahap awal pengobatan yang diberikan setiap hari. Nah, untuk panduan pengobatan pada tahap ini itu dimaksudkan agar secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada di dalam tubuh pasien dan dapat meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak awal sebelum pasien ini mendapatkan pengobatan. Kemudian tahap kedua itu atau yang biasa disebut tahap lanjutan, di sini pengobatannya bertujuan untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh, khususnya kuman yang persisten sehingga pasien dapat sembuh. Rekomendasi dari WHO di sini untuk fase tahap intensif itu diberi terapi rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan ethambutol selama 2 bulan. Dan fase lanjutan atau tahap lanjutan itu dapat diberi terapi rifampicin dan isoniazid selama 4 bulan. Baik, saya kembalikan ke Ibu Nana. Terima kasih ya tadi dengan Mbak Onai sudah memimpin pembelajaran problem based learning. Sangat baik sekali. Tadi saya perhatikan untuk diskusinya, teman-teman semua aktif ya dalam menanggapi kasus yang sudah diberikan. Saya mau memberikan informasi sedikit tentang efek samping. Tadi ada menyinggung tentang efek samping ya. Efek samping yang sering muncul dari pemberian TBC itu yaitu mual. Tadi kan sudah disebutkan mual, muntah, juga di kasus juga kan mengalami mual muntah. Selain itu juga bisa mengalami urin kemerahan dari pengobatan TBC atau rifampicin. Dan efek samping ototoksik juga sering terjadi pada pasien yang mendapatkan terapi TBC. Nah, untuk efek samping yang muncul itu bisa disebabkan oleh obat-obatan yang termetabolisme di hati. Dengan pencegahannya itu bisa melalui pemberian vitamin dan suplemen hepatoprotektor. Seperti kurkuma itu bisa diberikan kepada pasien TBC. Jadi dibarengin, dikombinasi dengan obat TBC-nya. Juga bisa ditambah dengan vitamin B6 untuk mengatasi efek samping dari obat isoniazid yaitu neuritis perifer. Jadi nanti bisa diberikan edukasi kepada pasien yang mendapatkan terapi TBC, juga diberikan vitamin B6 dan juga kurkuma. Seperti itu.
Terima kasih ya untuk teman-teman untuk diskusi kita hari ini mengenai kasus TBC. Semoga bisa diaplikasikan ketika terjun ke masyarakat. Saya tutup untuk diskusi problem legislatif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.